kembali lagi bersama kami di Senja Berkah Pasti Berkah. Wow, Masya Allah, tadi kita udah seru-seru ya ngobrol-ngobrol Betul. terkait Ria. Aduh, Iya dan nih. ternyata kita ini masih sering melakukan hal itu ya Iya, nih Srina betul. ya. Tapi sekarang kita mau have fun nih Srina. Apa tuh? Kalau dari tadi kita udah diskusi, sekarang waktunya kita untuk main game sesuai sama yang tadi udah dijanjiin sama nih Iya Srina. nih. Tapi mau siapa dulu nih? Oke, Nan dulu. boleh. Kinan yang mau nanya dulu nih Apa sama nih? nih Srina. Soalnya aku dari tadi udah pede nih Pak Ustadz. Oh udah iya, ngedengerin Pak kan- Ustadz nih. Nah tadi baru juga diomongin ya Pak Ustadz ya kalau kita nggak boleh ria, ini malah ria. Coba bayangin sini Srina ya Allah. Ih astagfirullahaladzim. Langsung aja kalau gitu ya. Kinan mau ngetes nih kira-kira kamu tadi udah sombong tuh bisa jawab apa Bisa enggak? dong, udah pede kayak gini nih. Nah nih Pak Ustadz kalau ada yang salah koreksi ya Pak Ustadz ya. Baik, iya. Nah jadi permisa nih pertanyaan dari Kinan buat Miss Rina. Jadi ada nih kerabat Nabi yang ceritanya dia itu sangat bergelimang harta nih Rina. Tapi sayangnya nih permisa ya, dia malah kikir dan juga sombong sampai akhirnya dia tenggelam bersama harta-hartanya. Nauzubillahimin zalik. Kira-kira itu ceritanya siapa sih nih Rina? Waduh, bentar nih. Tapi aku kayaknya tahu nih. Siapa tuh? Tadi padahal udah dibahas sebelumnya. Oh, tadi tuh Pak Ustadz bahasnya dua ya. Hmm. Yang pertama itu Fir'aun, yang kedua nih kayaknya Korun bukan sih? Betul nih Srina. Waduh ternyata dia bisa jawab ya. Nanti Iya lain kali dong. kita harus kasih pertanyaan yang lebih sulit ya. Nih, guys, lagi ya. aku sekarang nih. Nah Aku boleh mau nanya nih sama boleh. Kak Kinan. Tadi kan Pak Ustadz nih udah baca ayat Al-Quran tuh. Ada 3 kalau nggak salah. Nih salah satunya itu kalau boleh tahu Kak Kinan boleh deh surat apa? Aduh jujur Kinan lupa tau gak sih nih Srina. Ih Kinan Kalau lupa. aku kan sombong juga pemirsa. kebuktian ya. Ya Allah pengen dong dikasih tahu Pak Ustadz bantuin Kinan. Tadi Pak Ustadz bacain apa sih? Baik, aduh. Jadi ketawa ya. Ketawa aja sih Pak Ustadz. Pak ya Kinan tadi Allah. udah tanyain gitu ya. Saking semangatnya jadi lupa ya. Iya, Jadi Pak ayat yang Ustadz. dibaca itu. Yang pertama tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama surat yang ke-8 ya. Surat Al-Anfal. Ayatnya yang ke-47. Yang kedua tadi kita sudah baca yaitu surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 kalau nggak salah, ayatnya 1 sampai 7. Oh. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas adalah surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya yang ke-264. Oh Masya gitu. Allah. Maaf ya Pak Ustadz ya lupa nih saking Tuh kita Kak tadi Kinan. banyak. Lain kali harus dengerin dengan baik. Didengarin, tapi Kinan lupa kan namanya juga Aduh, manusia, aduh. gimana sih? Tapi nih, Biasalah. aku tuh kepo nih Kak Kinan. Apa? Tadi kan aku jawabnya Korun tuh. Aku tuh belum belum denger versi lengkapnya nih kisahnya. Aku pingin denger Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Baik, Garis besarnya deh Pak Ustadz. iya. Kita lanjutkan saja yang tadi kan udah Udah diceritain panjang, ya. iya. Bukan baru sedikit sebetulnya Oh, masih sedikit Mas sebenarnya. Korun itu hartanya luar biasa ya. Cuma cara dan menggunakannya yang tidak baik kan seperti itu. Betul. Yang pertama Korun itu kalau beli tanah kan gitu, cari yang semurah-murahnya. Nanti kalau jual maunya yang semahal-mahalnya. Waduh, nggak mau Kan rugi seperti gitu itu. ya konsepnya. Kalau orang tidak ngasih dipaksa seperti itu Waduh. oleh krocok-krocoknya. Tolong tanah itu beli ya semurah-murahnya kan seperti itu. Kemudian yang akhirnya ya saking banyaknya harta juga mendapatkannya tidak halal, mengeluarkannya tidak baik, maka terpaksa Allah menurunkan azab kepada Korun dan kerocoknya, maka tiba-tiba tenggelamnya itu harta kekayaan ke dalam tanah. Auzubillahi. Nauzubillahimin zalik. Takut Waduh. banget ya. Itu udah gimana? Udah tahu nih ceritanya Ya, sekarang? Udah. Nah, kalau gitu langsung aja nih Srina ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Betul. pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah nih Srina. Boleh Iya, dibacain dong yang pertama ada dari siapa? Ada Ibu Nunung di Padalarang. Waduh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Ustadz katanya tuh, apakah ria dapat dianggap sebagai bentuk kemunafikan dalam agama Islam? Baik, dia itu bisa disebut kita munafik. Apa ya dah katakan munafik teh cek urang Sunda mah
Beungeut yang hareup ati mungkir. Apa tuh Pak Apa tuh Ustadz? artinya? Kita kan mengaku agama Islam, mengaku iman kepada Allah, tapi ternyata dalam perbuatannya ria seperti itu. Segala Waduh. sesuatu tidak diserahkan kepada Allah. Allah. Begitu ya Ibu. Penanya tadi siapa? Ibu Nunung Pak Ibu Ustadz. Nunung. Waduh, Alhamdulillah. kebetulan ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz nih. Boleh nih lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ririn. Dari mana nih? Oh, dari Majalengka, lumayan jauh nih ya. Katanya Pak Ustadz mau nanya dong, gimana sih caranya memperkuat niat biar kita terhindar dari ria dalam beramal. Ini ceritanya mirip-mirip sama yang tadi Iya. Nisrina nih. Baik. Yang pertama supaya apa tadi? Pertanyaannya diulangi lagi biar. Supaya kita kalau beramal nih Pak Ustadz jatuhnya nggak ria tuh harus kayak gimana sih? Baik. Yang pertama luruskan niat ya. Yang kedua banyak takorub kepada Allah. Ala bidzikri tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, insya Allah kita akan takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari hal-hal seperti itu ya. Seperti tadi kan kita mau dipuji, mau disanjung dan lain sebagainya gitu. Nah itu dia ya jawabannya buat Teh Ririn. Iya Lanjut nih, ada boleh. pertanyaan selanjutnya. Iya betul nih, ada Bapak Dadang. Waduh nih. dari mana tuh? Dari Jelekong. Eh, Oh, katanya. dari jauh, Jelekong. Jauh Tetangga. banget ya. Hmm. Iya, Walah jauh tetanggaan, banget. jangan-jangan dia sering ngelihat bapak ini di sini ya. Iya. Betul nih. Katanya Pak Ustadz, apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain menghadapi perbuatan ria katanya. Menghindari, Oh, menghindari. perbuatan ria. Nah, perbuatan ria mungkin itu Iya, ya. betul. Baik, supaya kita tidak terjerumus kepada ria, maka kita banyak-banyaklah bertolabul ilmi, mencari ilmu, supaya kita itu tahu ya apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita hindari, bagaimana cara berbuat baik seperti itu. Dengan tolabul ilmi maka ilmu kita akan bertambah, kesadaran kita akan bertambah, silaturahmi kita akan menyambungkan seperti itu. Masya Allah. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Amin. Tadi dari siapa? Bapak Dadang. Bapak Dadang, waduh Iya. Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Ibu Aisyah di Bandung. Ini mah nggak jauh ya di Bandung. Iya, betul. Katanya nih, kata Bu Aisyah, bagaimana caranya nih Pak Ustadz untuk kita memastikan bahwa ternyata amal ibadah yang kita lakukan tuh tidak tercemar oleh ria. Gimana tuh? Sebenarnya mirip-mirip nih sama yang Iya. tadi. Baik, pertanyaannya hampir sama ya. Mungkin jawaban hampir sama juga ya. Waduh, Supaya kita tidak tercemar oleh ria seperti itu, maka ikhlaskan ya niat kita, luruskan niat kita, dan kita berbuat baik itu semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin balasan berbentuk materi, tapi segala sesuatunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, menarik banget ya. Dan itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih ke kita ya. Dan kalau misalkan sekarang pemirsa yang ada di rumah pengen ikutan nanya juga boleh banget, masih bisa ya untuk menghubungi kontak kita di 0813-944-77912. Dan setelah ini kita akan kembali lagi. Dan maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, Pasti berkah.